Nah, ini di rumah ya, di rumah saya, tepatnya di Karawang, di Kampung Pendey, Desa Karyamukti, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Karawang. Ini kita ternak entok ya, entok di belakang rumah. Ini peternakan ternak-ternak seperti gini juga banyak dilakukan oleh masyarakat. Kebanyakan sih ayam ya, ternak ayam di belakang rumah, di pekarangan rumah. Tapi ini kita coba ternak entok karena entok itu dagingnya sangat lezat. Ini ada berapa entok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, sekitar 12 ya, lebih ada anak-anaknya juga tuh ya, yang waktu kecil. Ini dicampur ada bebek juga tuh, tadi ada suara bebek, ada 3 ekor bebek. Ini ternak seperti ini untuk konsumsi pribadi aja sebenarnya. Jadi kalau ibaratnya kita ternak entok atau bebek, kita harus menyediakan tempat mereka untuk berenang ya, untuk mandi. Tetap harus dikasih air minimal sedikit seperti itu. Kita bikin kolam kecil untuk dia bisa mandi, termasuk untuk minum juga di situ. Terus juga kita bikin semacam tempat dia berteduh ya, kalau termasuk ketika malam, kalau hujan mereka akan otomatis ke sana dengan sendirinya. Nah, ini juga disediakan tempat untuk makan, waktu jadi gantung. Jangan lupa juga ini persiapan dedak ya, dedak kasar ini ya. Ini biasanya ditaburkan ke kandang biar ini untuk menghangatkan aja sebenarnya, bukan untuk dimakan ya. Untuk biar si entok-entok itu merasa hangat, merasa nyaman. Stok satu karung ini gampang didapat ya, kalau di Karawang banyak penggilingan kita bisa beli dengan harga murah, dedak kayak gini. Ini aman ya untuk ketinggian seperti ini karena tidak akan terbang ya. Minimal mereka tidak keluar, tidak lepas. Tapi area kandangnya kita bikin cukup luas sehingga untuk mereka bisa bergerak cukup bebas. Nah, kita coba masuk ya ke kandangnya. Kita masuk ke dalam, kita bercengkrama. Oke. Ini sederhana aja kita bikin pakai kawat. Kita tutup nih, takut kabur. Nih, ini bisa dibedakan ya, suara yang wek itu suara bebek. Nah, ini bebek ini. Ini yang ini bebek. Sedangkan perbedaannya ya, entok itu dia pantatnya lebih besar ya dibanding bebek ya. Ini entok ya. Mereka hewan yang cukup reaktif juga, tapi tidak takut sama manusia, tidak kabur. Ini indukan yang paling besar ini. Bentuknya unik, lucu ya. Makanya kalau istilahnya kalau ada perempuan yang pantatnya nunggri atau besar seperti entok katanya ya, seperti inilah ya. Seksi ya. Salah satu unggas yang paling seksi saya pikir ini entok ya.
Ini seperti yang tadi disebutkan, kolam untuk mereka minum, untuk berenang. Ini kandangnya dibikin terbuka. Apalagi kalau musim hujan, mereka tentu butuh tempat untuk berteduh. Nah, ini mereka disediakan tempat untuk bertelur ya, guys ya. Tempat untuk bertelur agak terpisah di sini. Nah, ini udah ada nih telurnya nih. Tuh, tiap pagi kita bisa dapat telur ya. Ini telur bebek ya. Ada bebek 3 tadi. Ini telurnya. Biasanya si bebek itu tidak mengerami ya. Bebek itu salah satu hewan yang susah untuk mengerami telurnya, dan biasanya ketika di satuan kayak gini bisa dikerami oleh entok. Tiap pagi kita bisa menghasilkan beberapa telur untuk konsumsi pribadi. Lumayan. Oke, sekali lagi ini telur bebek sama telur entok yang menyatu di kandang. Nah, kita coba amati ya. Kita bedakan mana telur bebek sama telur entok. Nah, ini telur bebek ya. Telur bebek itu warnanya lebih istilahnya warna telur asin ya. Diameternya segini. Kita pisahkan. Ini telur bebek, terus telur entok yang ini nih. Ini telur entok, dia lebih gede nih. Ini telur entok, ini telur bebek. Ini telur entok ya, sekali lagi. Ini telur entok yang ini, telur entok, ini telur bebek. Kalau kita bisa lihat perbedaannya cukup jelas. Ini warnanya lebih putih, ini karena kotor aja, ini dari pantatnya nih keluar. Nah, ini telur bebek ya. Lumayan kan? Dalam satu hari kita bisa mendapatkan berapa butir telur? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11. Dari sekitar 15 ekor, karena masih ada yang kecil ya yang belum bertelur ya. Jadi inilah, kita bisa konsumsi untuk harian atau bisa dijual juga. Kebetulan kalau kita sih konsumsi untuk harian aja, konsumsi pribadi. Ini kalau ibaratnya telur bebek harganya berapa ya sehari sebutir? Ya 3.000 sih, kalau sisi harga lumayan murah. Telur bebek, kalau telur bebek sih banyak dijual, tapi kalau telur entok jarang, karena orang biasanya miara entok bukan untuk dimakan telurnya, tapi untuk dimakan dagingnya. Kalau kita kadang-kadang kalau untuk motong itu sayang juga kalau udah piaraan kayak gini ya. Ini terlihat dari atas ya. Kebetulan ini di belakang rumah ini cukup rindang, banyak pepohonan. Di belakang sana ada pohon bambu, ada kebun punya tetangga. Jadi silakan bagi teman-teman yang punya pekarangan, terutama di belakang rumahnya, bisa diberdayakan untuk memelihara unggas, baik itu ayam, entok, bebek.
Jadi kita bisa berdayakan untuk punya nanti memperoleh dari sisi telurnya maupun dari dagingnya. Ini terutama ketika menjelang hari-hari raya kan kita jadi punya stok dagingnya. Tapi untuk hari-hari biasa, untuk kondisi hari biasa, kita bisa dapatkan telurnya seperti yang tadi saya bahas. Atau bagi teman-teman yang pengen budidaya untuk dijual, baik itu anakannya atau indukannya, bisa dijual ke pasar. Karena biasanya para pedagang sebenarnya mencari ya di mana entok atau ini cukup mahal harganya di pasaran. Apalagi dengan daging yang sangat gurih ya, baik itu mau dimasak, digoreng maupun disayur. Ya kalau harga telur tadi sekitar 3.000, 2.500 atau 3.000 ya kalau untuk di pasar. Nah tapi dagingnya cukup mahal ya untuk entok dewasa. Entok jantan ya, jantan itu lebih mahal, bahkan sekitar 100.000 ya, 70 sampai 8 ya, bahkan kalau yang gede pisan sampai 120 150 ya, lumayan harganya ya. Tapi kalau bebek memang lebih murah harganya karena secara ukuran daging juga lebih kecil. Kalau rasa sih jelas lebih enak entok, makanya harganya lebih mahal, dagingnya lebih tebal. Ini awalnya kita ternak cuma 1-2 ekor karena sejarahnya ada yang ngasih untuk entok untuk dipotong, tapi karena kita sayang kita bikin kandang kecil. Tapi lama kelamaan asik juga untuk memelihara unggas kayak gini ya. Dulu kita sempat ternak ayam, termasuk ayam kampung, ayam broiler, tapi memelihara entok atau bebek itu lebih punya seninya saya pikir dibanding ayam. Termasuk kita harus membuat kandang dan mereka tidak begitu liar ya. Kalau kita melihara ayam dikasih kandang seperti ini pasti akan kabur. Dia lebih mobilitasnya lebih tinggi kalaupun ayam. Tapi kalau entok seperti ini memang kita harus punya kandang yang cukup luas juga untuk dia bergerak ya. Tapi kita tidak usah dipakai kurung-kurung yang kecil atau yang macamnya, jadi kita bikin semacam kandang dengan luas yang seperti ini ya. Kita bikin kandang ya, ini kandang yang kita bikin sekitar 7 kali 5 meter ya, juga pakai kawat kayak gini. Kita pisahkan juga di sana itu kalau nanti kondisinya waktu dia walau anak-anaknya ya udah disiapin ya. Kalau berhubung sekarang anak-anaknya udah besar, saya agak dipisah di sebelah sini. Masuk kalau ada yang lagi sakit atau apa, kita coba karantina di sebelah sana. Oke, itulah review dari saya peternakan pribadi di rumah. Bagi teman-teman sesama peternak entok atau bebek atau yang pengen sharing, silahkan lewat komentar ya. Kalau ini informasi bermanfaat silahkan di share juga. Jangan lupa ya subscribe channel saya. Kita berbagi informasi banyak hal, baik tentang wisata maupun termasuk tentang hewan-hewan peliharaan ya, seperti yang sudah saya banyak posting ya.
Sekali lagi ini ada perbedaan juga dari sisi suara ya. Kalau selain dari bentuk tadi kita udah jelaskan nih, kalau suara bebek itu wek 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 wek, tapi kalau suara entok wos 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 wos. Nah ini suara, dengar ya bedanya ya. Ini ada dua suara, teman-teman bisa bedakan. Bebek lebih dominan juga suaranya walaupun ada 3 ekor, berisik. Ini entok nih, ini yang masih kecil, itu indukan gedenya. Ini juga cukup besar nih. Jadi entok lebih tenang dia ya. Ini bebek agak-agak rusuh kalau lapar ya. Nah kita coba kasih makan ya. Ini makannya itu dari dedak ya. Makannya dari dedak. Kita campur dulu dengan air cukupnya. Kalau ada bekas makanan juga bisa dicampur seperti nasi atau apa. Ini dedak segini cukup untuk makan 15 ekor. Tuh mereka bisa berebut ya, makan sendiri ya. Tuh cukup luar biasa. Cukup ramai ya makannya, lihat ya, seru ya. Ini justru salah satunya seru melihat habis makan mereka di lehe di ini. Makanya kenapa kandang bebek banyak tercecer makanan, lihat cara makannya itu rusuh ya. Ini mereka menikmati banget ya. Tapi cukup solid. Ini ada yang minum juga nih habis makan. Kalau bahasa Sundanya kabeheulan. Nah selain gabah kita kasih juga padi ya. Ini makanan kasarnya ya. Ini dedaknya, dedak itu dari sisa penggilingan padi menjadi beras. Ini ada sisa dedak. Ini padi. Ini lebih agresif, makan lebih nafsu ya. Jadi komposisi makanannya pertama dedaknya, terus kedua makan padi. Banyak pakan-pakan juga jual di pasaran. Pakan-pakan yang udah dikasih berbagai komposisi, tapi kita coba kasih pakan versi kita sendiri. Yang pasti ini lebih sehat, lebih cepat gemuk. Jadi kenapa tidak kasih makan beras aja, beda ya. Mereka punya padi itu banyak Oke, itulah teman-teman review saya terhadap peternakan entok dan juga beberapa ekor bebek di halaman belakang rumah. Bagi yang punya pengalaman juga untuk beternak entok atau bebek, silakan di-share ya. Kita berbagi informasi. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman yang pengen memulai beternak, baik itu untuk pribadi maupun untuk wirausaha budidaya besar.
Jangan lupa terus ikuti channel saya karena saya sering berbagi informasi tentang informasi ternak maupun hewan peliharaan. Silakan subscribe yang belum subscribe, di like dan di share ke teman-teman yang lain jika informasi di video ini bermanfaat ya.